warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rianti, NIM E2A020030, kelas 1A Manajemen semester 3. Yang pertama ada sejarah Gerakan Pembaruan Islam. Gerakan Pembaruan Islam secara sederhana adalah upaya baik secara individu maupun kelompok pada kurun waktu atau situasi tertentu untuk mengadakan perubahan dalam praktek-praktek keagamaan Islam dengan pemahaman dan pengalaman baru. Pembaruan di Indonesia terjadi pada abad ke-20 yang dibawa oleh para tokoh yang belajar di Mekah. Tokoh-tokoh tersebut ada 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, 2. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama, ketiga ada Ahmad Surkati dari Al-Irsyad, dan yang terakhir ada Ahmad Hasan. Gerakan pembaruan abad ke-20 tersebut bukanlah muncul secara mendadak tetapi tidak terlepas dari pembaruan-pembaruan yang terdahulu. Selanjutnya, tokoh pembaruan Islam. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu kiai yang berasal dari kota Yogyakarta yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau adalah orang yang mendirikan organisasi agama Islam pertama di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri berdiri pada tanggal 18 November 1912 dengan tujuan mengajarkan agama Nabi Muhammad SAW ke semua penduduk Indonesia dan memajukan agama Islam bagi pengikutnya. Selain bergerak di bidang keagamaan, Muhammadiyah juga bergerak ke bidang pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan. Kedua, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah satu kiai yang lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan pendiri organisasi agama Islam Nahdlatul Ulama. Beliau juga memperkenalkan semangat pesantren sebagai pembaruan baru dalam wajah pendidikan di Indonesia. Beliau memperkenalkan pengetahuan dan kurikulum pendidikan dalam dunia pesantren pada masa kolonial Belanda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersifat non-kooperatif kepada Belanda. Bahkan beliau mengeluarkan fatwa untuk menolak kebijakan yang dikeluarkan kolonial Belanda. Ketiga, ada Ahmad Surkati, merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam yang terkenal saat peristiwa Muktamar Cirebon pada tahun 1922. Beliau lahir di daerah Sundan pada tahun 1875. Oleh Bung Karno, Soekarti dianggap sebagai salah satu tokoh yang mempercepat kemerdekaan dengan ilmu yang ia miliki. Dan yang terakhir ada Ahmad Hasan, merupakan salah satu ulama yang terkenal karena pemikirannya yang kritis dalam upaya memahami teks Al-Quran dan hadis. Karena keahliannya dalam bidang hadis, fikih, tafsir, dan ushul fikih, beliau sering digunakan sebagai rujukan kajian Islam. Selanjutnya, faktor pendorong pembaruan Islam. Ada 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Selanjutnya, pengaruh pembaruan Islam, dampak positifnya. Pertama, untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, untuk mewujudnya masyarakat Islam yang benar-benar atau lebih tepatnya menjadi pribadi yang menjunjung tinggi agama Islam. Kedua, pengembalikan ajaran Islam pada ajaran murni menurut Al-Quran dan hadis, dan bertekad untuk tidak dipengaruhi sedikit pun. Ketiga, peningkatan pendidikan dan peningkatan yang berlandaskan agama Islam. Keempat, pendorong umat Islam untuk hidup selaras dengan ajaran agama Islam.
Kelima, pembinaan dan penyimpanan generasi muda agar bisa menjadi pemimpin masyarakat, agama, dan bangsa yang adil dan makmur. Keenam, berusaha meningkatkan kesejahteraan manusia pada umumnya dan umat Islam yang harus dilakukan. Ketujuh, ikut menyantuni anak-anak yatim piatu dan yang berkekurangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembaruan Islam di lingkungan sekitar saya di Kampung Genuk Karanglo. Di sini yang pertama ada berdirinya sekolah Islam. Gerakan pembaruan Islam dalam bidang pendidikan sejak abad ke-20, pendidikan Islam sudah memasuki pembaruan. Oleh karena itu, seiring dengan bergeraknya kaum agama Islam akan membangun sekolah-sekolah agama yang modern, mengubah sistem suran yang tradisional dengan sistem pendidikan yang modern yang klasik. Selanjutnya ada pembangunan masjid di lingkungan sekitar saya. Di zaman sebelum adanya pembaruan Islam, keberadaan masjid atau musola jarang kita temui. Oleh karena itu, banyak orang yang beragama Islam di Kampung Genuk Karanglo kesulitan mencari tempat untuk beribadah. Setelah berjalannya waktu, terjadilah pembaruan Islam yang dimana adanya pembangunan masjid atau musola di setiap tempat-tempat tersebut. Dan akhirnya penduduk Kampung Genuk Karanglo mudah menemukan masjid untuk beribadah. Mungkin cukup dari materi yang bisa saya sampaikan tentang pembaruan Islam di lingkungan sekitar saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun tulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.